Oke, ini lanjut reviewnya Zama Oza lawan Akira Toya ya. Akira pegang di biji hitam dan Oza pegang di biji putih. Sejauh ini permainannya masih balance ya. Di bagian sebelah kanan awalnya mau diklaim oleh Akira karena Oza ini dia mau klaim di sisi kiri atas dan Oza ingin menyambungkan ke arah sebelah tengah, namun dijegal oleh Akira. Dan Oza sendiri juga mau nyambungin ke arah sebelah atasnya lagi dan juga sama-sama dijegal oleh Akira juga. Sekarang Akira membentuk mata dan menyambungkan dengan bentuk-bentuk yang solid. Di sini Oza juga dia lebih fleksibel sih sebetulnya bentuknya. Bentuk dia fleksibel dan bentuk Akira tuh lebih tajam ya. Ini move selanjutnya adalah di nomor 76. Oza mengamankan bagian dari line 2 di sisi sudut dimana di situ dia tuh udah rada yakin tuh kayaknya bakal jadi sudut gua kalau misalnya gua bisa nyambungin semuanya Akira bakal banyak dapat kekalahan gitu. Tapi mungkin Akira tidak terlalu sebodoh itu ya. Tapi oke, gue coba aja kalau misalnya di sini Akira bisa blunder, gue bisa menang banyak gitu. Di sini Akira melakukan pick, dia pick di dinding yang dibuat oleh Oza. Kemudian Oza tentu saja defend di sini, ngapain lo pick gue. Kemudian di sini Akira juga kembali mendekati grup yang dibangun oleh Oza, sekaligus dia mau sambung di area sebelah situ ya. Area sebelah sini adalah area-areanya yang belum disentuh oleh Oza dan dia ingin menghancurkan struktur tersebut dengan memotong atau mungkin melakukan langkah-langkah jebakan tertentu. Di sini Oza main di sebelah sini, bentuk yang cukup bagus, jarak yang juga bagus, dan di defend oleh Akira. Akira tetap gak mau buat kasih pojok tersebut. Dia ingin Oza melakukan sedikit blunder ya. Oza di sini lumayan berhati-hati untuk menghadapi Akira ya. Kemudian Akira balas di sebelah sini karena di sini tuh Akira tuh cukup nantang gitu ya. Maka Oza ambil satu bijinya Akira sebagai prisoner. This is my corner, kata si Oza ya. Akira tetap nge-feel untuk defense. Kemudian di sini Oza main jump untuk memotong bentuknya Akira. Nah sebenarnya di bagian sebelah tengah sebelumnya itu Akira sama Oza itu agak kejar-kejaran, tapi Oza bentuknya lebih fleksibel dan dia tetap mengikuti ritmenya Akira, sedangkan Akira di sini lebih fierce gitu ya. Akira di sini potong wilayah sebelah yang bukan wilayah yang terlalu krusial, tapi dia ingin memotong antara wilayah atas dengan wilayah tengah. Soalnya Oza kelihatan ingin menguasai wilayah tengah. Jadi wilayah atas sama tengah ini masih agak jadi rebutan Akira dan Oza. Namun dari tadi yang jadi rebutan itu atas kiri kanan, belum jadi atas tengah gitu. Di sini mulai titik poin awalnya sepertinya ya. Tentu saja Oza tidak mau, jadi dia main bentuk yang lebih fleksibel. Dan Akira gak ngasih kelemahan di dalam bentuknya, jadi dia defend di sini. Oza di sini coba mulai influence ke bentuk-bentuk yang di sebelah atas tapi agak sebelah kanannya ya, karena dia udah confident sebelah kanan sudah dikuasai ya. Kemudian Akira main di sini di grup-grup yang mulai mengartikan sesuatu gitu ya. Grup-grup yang riskan atas struktur. Oza juga sama sih, dia juga punya inisiatif yang serupa. Mungkin ini saatnya gue buat isi atau fill in the gap of that structure gitu.
Kemudian Akira di sini sedikit menyambungkan karena dia sebenarnya masih optimis kalaupun misalnya pojok diambil Oza, mungkin gue masih bisa ambil wilayah di sebelah agak. Jadi Akira nih mikirnya kalaupun kanan atas ini miliknya Oza, tapi kanan atas ini bisa gue pencet nggak gitu. Dan Oza membalasnya dengan, oh tidak bisa anak muda, karena ini wilayah yang mau gue klaim secara keseluruhan gitu. Akira fill in a gap. Dan Oza di sini dia itu mungkin lebih ke arah lagi-lagi main structure atau menggagalkan to ice. Ini aku kurang ngerti juga ya gimana dia membaca di situasi sebelah sini, tapi sepertinya ini memang adalah satu titik yang penting ya. Oke, aku tahu kayaknya ini mau di-climb gitu deh. Si Oza kayaknya mau ngambil 2 bijinya Akira di sini deh. Yang aku nggak tahu mungkin di perpotongan sebelah deket sini yang tadinya mau jadi strukturnya Akira itu bisa diporandakan oleh Oza gitu ya. Tentu saja Akira tidak mau, jadi dia fill in that gap dengan confidence atau kepercayaan di mana dia masih bisa keep up untuk lari atau untuk kabur di garis J18, H18. Dia masih confident sama Atarinya gitu ya. Dan lagian juga di situ ada putih yang Atari. Kayak karena di sana strukturnya itu ada, tapi Auza sepertinya agak terlalu percaya diri, dia malah mengukuhkan, benar-benar mengukuhkan bagian corner di kanan atas ya. Di sini Akira ambil 1 bijinya, yang biji yang aku maksud juga sih. Aku juga khawatir sama biji itu. Oza asli dia tuh apa, dia kebawa pride-nya ya. Pokoknya corner sebelah atas punya gua titik, mau Logan atau gimana gitu loh yang dia mainkan dari langkah ini ya. Kemudian di sini Oza main di sini. Ini kemungkinan lagi-lagi ke arah struktur ya. Oza agak main defense dan agak main thickness di sini. Tapi masih cukup fleksibel sih menurutku ya. Kemudian di sini Akira defense. Oza merasa bahwa di bagian sebelah kanan mulai tick, maka dia main di move 102 di G9 ya. Ya. Kemudian Akira ini sebenarnya dia merasa bahwa dia masih bisa mempersempit wilayahnya Oza nggak sih gitu. Dia gencet, bener-bener gencet di sini. Papan ini punya gua gitu, kata si Akira. Dan Oza tuh sebenarnya nggak seneng atas hal itu, sehingga dia banyak main thickness sih. Tadi dia pede sedikit, sekarang Akira pick ke sana. Oza merasa bahwa kalau misalnya gue ladenin lagi nih anak kecil, kena kali ya pride gue, ya udah gue main thickness di arah atas tengah. Dan Akira ladenin dengan struktur juga ya di sini. Oza di sini kemudian fill in that gap. Jadi dia mainnya gap sedikit, padahal sebenarnya aku rada kepikiran bahwa Oza pasti mau main di arah kanan atas lagi ya. Tapi dia GR mungkin, bukan GR ya. Dia ada pride-nya gitu loh. Kemudian Akira di sini main di corner yang belum terlalu banyak disentuh. Oza kembali untuk mengencangkan struktur, main di move 108 ya. Main di move 108. Dan Akira juga sama sih, dia juga ngencangin struktur juga di sini. Jadi di sini cukup padat ya. Di sini cukup padat. Aku lupa di ini Kifunya siapa sih namanya? Satunya tuh cukup prideful walaupun dia mainnya fleksibel ya. Yang 8 dan ini mungkin ya. Mau 1 dan yang sangat fierce, yang sangat penuh semangat ya, anak muda, sangat semangat anak muda banget. Oke, kita balik lagi Akira di sini. Oke, kemudian Oza di sini melakukan langkah yang elegan, kemudian Akira
dia defense gitu sih sebenarnya ini. Sekaligus mungkin juga lebih ke arah struktur, siap-siap kalau misalnya di situ ada ko atau gimana enggak sih, mungkin enggak ya, lebih ke arah pertukaran aja sih ini, pertukaran warna yang mungkin bisa menguntungkan dia ke depannya. Oza extend ke arah agak sebelah bawah. Akira tangkap 1 biji di sini. Dan Oza mulai infiltrate ke sebelah kanan agak bawah di move 116. Oke, kemudian Akira main di bagian kanan bawah. Asli sih, Oza walaupun mainnya fleksibel tapi Akira tuh bener-bener ngegencet sih. Jadi dia di sini Oza di sini mainnya tetap elegan, tapi dia mulai dari sisi ini dulu. Mulai dari sisi kiri ke kanan ke tengah daripada tengah ke kanan. Jadi Akira mau gencet dari mana gitu. Tapi digencet cuy. Karena ya masuk akal juga strukturnya. Oh enggak, sorry. Akira main di sebelah sini. Akira main di sebelah kanan. Mungkin dia mikir mainnya padat gitu ya, supaya mainnya itu lebih padat ya. Sorry, itu tadi bukan Oza. Ini Oza main struktur di sebelah sini. Berarti tadi Akira lanjutnya dia main ke sebelah. Oh ya, ini dia nyambungin dari titik yang baru saja dia bangun tadi, belum terlalu banyak biji di sini ya. Kemudian di sini Oza merasa cukup percaya diri, makanya dia tetap mau ngebalance ini. Sekaligus juga dia mau nyambungin biji yang ada di bagian S8, R8, R7 maksudnya. Akhirnya mulai bangun struktur. Ini kayaknya move favoritnya Oza deh, begini, segitiga begini ya. Akhirnya mulai potong. Dia Hane, Oza hantam dengan Atari. Akira ini apa sih? Akira emang kayak apa ya? Dia tuh ya agak sedikit mengejek sih. Walaupun sebenarnya di sini Liberty dia tinggal 2. Tapi dia mungkin mengincar hal lain. Mungkin dia mengincar Oza untuk menghabiskan poinnya untuk tidak play ke tempat lain mungkin ya. Sehingga Oza terpancing di sini dan play di tempat tersebut. Akira kabur. Oh ya oke. Di situ walaupun dia Liberty-nya tinggal 1, dia masih bisa kabur dan malah Atari bijinya Oza. Cerdas. Oza di sini nggak mau pancing sama Atarinya, dia nggak mau dance with Akira. Jadi dia di sini defend aja dan Akira tangkap 1 bijinya Oza. Akira berbangga malu-malu di sini. Yang banyak pride justru Oza ya. Kita lanjutkan. Di sini Oza extend Kosumi ke arah sebelah corner yang tadi dia banyak bela ya. Di sini kemungkinan dia hanya ingin influence yang lebih kuat ke arah sebelah tengah dari kanan ya. Kemungkinan ya bukan ke arah bawah lagi dia. Bukan ke arah atas lagi maksudnya. Akhirnya tidak terlalu masalah dengan hal ini, dia jam ke arah tengah karena tahu Oza ujungnya ke tengah juga ya. Kemudian Oza juga sama, jam juga. Akira mulai mengancam sisi sebelah kiri bawah. Dan this is quite a bad move for Oza ya, karena Akira kalau udah punya 4, di sana juga Oza punya 4. Di sini benar-benar dijagain si 4 ini. Akira udah kasih. Di sini mungkin di scene ini mulai scene-nya yang si Oza gigit kipasnya itu nggak sih? Aku nggak tahu ya timestamp-nya ya. Kita lanjutkan aja. Oza nyoba santai sih sebenarnya di move 134 ya, dengan cara mencari influence yang bisa membuat dia bisa menyambungkan titik-titik di sebelah
kiri atas. Pasti Akira ketahuan banget di sini bakatnya, tapi Oza juga berpengalaman di sini dengan fleksibilitas dia dan dengan move-move dia yang cenderung kelihatan santai ya. Tentu saja Akira di sini defend. Oke, dilanjutkan di part 2.